Bayangkan sebuah tempat yang begitu luas hingga mampu menampung seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini. Bayangkan sebuah padang yang terik matahariannya begitu dekat hingga keringat manusia bisa mencapai telinga bahkan tenggorokan mereka. Bayangkan jutaan miliaran manusia berdiri dalam ketakutan menunggu keputusan akhir mereka. Inilah Ard Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia di hari kiamat yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jika kalian baru pertama kali menonton video dari channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang Islam dan kehidupan akhirat. Karena hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling menakjubkan dan mengerikan yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali, yaitu Ard Mahsyar, tempat pengumpulan di hari kiamat. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya Ard Mahsyar itu. Ard Mahsyar berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu Ard yang berarti tanah atau bumi, dan Mahsyar yang berarti tempat berkumpul atau tempat dikumpulkannya sesuatu. Jadi secara harfiah, Ard Mahsyar adalah tanah atau tempat berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang tempat ini dalam berbagai hadits yang sahih. Beliau menggambarkan bahwa Ard Mahsyar adalah sebuah dataran yang sangat luas, putih bersih seperti perak yang belum pernah digunakan untuk maksiat, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya rata sempurna sehingga setiap orang bisa melihat orang lain tanpa ada penghalang apapun. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih bersih seperti roti yang terbuat dari tepung murni. Tidak ada tanda pengenal bagi siapapun di sana, artinya tidak akan ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada bukit, semuanya benar-benar rata dan kosong, hanya berisi miliaran manusia yang berdiri menunggu. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, bagaimana mungkin sebuah tempat bisa menampung seluruh umat manusia dari masa ke masa? Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperluas bumi pada hari itu dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita yang terbatas. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48, Allah berfirman yang artinya, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit pun demikian. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat ini menunjukkan bahwa bumi yang kita kenal sekarang akan diganti dengan bumi yang berbeda pada hari kiamat, sebuah bumi yang mampu menampung seluruh makhluk yang pernah hidup. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa bumi pada hari kiamat akan diubah menjadi bumi yang putih bersih seperti perak, tidak ada jejak dosa di atasnya karena belum pernah ada yang bermaksiat di sana. Sekarang mari kita bayangkan bagaimana proses pengumpulan manusia di Ard Mahsyar ini terjadi. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan tidak memiliki apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini, bagaimana dengan aurat mereka? Dan Rasulullah menjawab bahwa pada hari itu kondisinya sangat mengerikan sehingga setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak ada yang memperhatikan orang lain. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan dikumpulkan dengan bertelanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berkhitan. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan saling melihat. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, kondisi pada hari itu lebih dahsyat dari sekedar memikirkan hal tersebut. Artinya, ketakutan dan kecemasan yang dialami manusia pada hari itu begitu luar biasa hingga mereka tidak sempat memikirkan hal-hal seperti itu. Yang pertama kali akan dibangkitkan dan berpakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kehormatan yang diberikan Allah kepadanya karena keimanannya yang luar biasa dan kesabarannya dalam menghadapi ujian, termasuk ketika dia dibakar oleh kaumnya namun tetap teguh dalam keimanannya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim,
orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan tingkatan mereka. Sekarang mari kita bahas kondisi di Ardh Mahsyar yang akan membuat kita semua merinding. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa matahari pada hari itu akan didekatkan kepada manusia sejauh 1 mil. Dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah yang dimaksud 1 mil itu adalah mil yang kita kenal sekarang sekitar 1.600 meter. Atau mil yang digunakan untuk celak mata, yaitu alat kecil yang digunakan untuk memberi celak pada mata yang panjangnya hanya beberapa sentimeter. Apapun penafsirannya, yang jelas matahari akan sangat dekat dengan manusia, sehingga panasnya luar biasa. Keringat manusia akan mengalir sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulut, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke telinga atau bahkan lebih tinggi lagi. Nauzubillah min zalik. Bayangkan miliaran manusia berdiri dalam panas yang menyiksa, berdesak-desakan, ketakutan, cemas, dan bingung tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan. Mereka hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian yang mengerikan. Ini adalah kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Namun Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberitahu kita bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan khusus di hari yang dahsyat itu. Mereka akan dinaungi di bawah naungan Arasy Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Dalam hadits yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan ini. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang memerintah dengan keadilan, tidak menzalimi rakyatnya, tidak mengambil hak orang lain, dan selalu berusaha menegakkan kebenaran meskipun itu sulit. Kepemimpinan adalah amanah yang berat dan pemimpin yang adil akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang menggunakan masa mudanya bukan untuk bermaksiat tetapi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sangat istimewa karena masa muda adalah masa di mana nafsu dan keinginan duniawi begitu kuat. Namun pemuda ini mampu mengendalikan dirinya dan memilih jalan Allah. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang mencintai masjid, yang tidak sabar untuk kembali ke masjid setiap kali meninggalkannya, yang merasa tenang dan damai ketika berada di rumah Allah, yang menjaga salat berjamaah dan selalu hadir di masjid untuk beribadah. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Persahabatan mereka tidak didasari oleh kepentingan duniawi, tetapi murni karena mengharap ridha Allah. Ini adalah bentuk cinta yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan tinggi, namun dia menolak dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Ini menunjukkan betapa kuatnya iman orang tersebut yang mampu mengendalikan nafsunya di saat godaan begitu besar. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah tingkat keikhlasan yang sangat tinggi di mana seseorang bersedekah bukan untuk pamer atau mencari pujian manusia, tetapi murni mengharap wajah Allah. Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga kedua matanya mengeluarkan air mata. Orang yang mengingat Allah di saat sendirian, tidak ada yang melihatnya, dan hatinya begitu lembut hingga menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Inilah tanda keimanan yang mendalam. Ketujuh golongan inilah yang akan mendapat kehormatan luar biasa di Ardh Mahsyar. Sementara manusia lainnya menderita dalam panas yang menyiksa, mereka akan berada dalam naungan yang sejuk di bawah Arasy Allah. Ini adalah motivasi bagi kita semua untuk berusaha menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut dengan memperbanyak amal solih dan menjauhi kemaksiatan. Durasi manusia berada di Ardh Mahsyar juga merupakan hal yang mencengangkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa 1 hari di Ardh Mahsyar lamanya adalah seperti 50.000 tahun. Bayangkan betapa panjangnya waktu itu, 50.000 tahun dalam perhitungan kita.
Namun para ulama menjelaskan bahwa lamanya waktu yang dirasakan oleh setiap orang berbeda-beda tergantung pada amal perbuatannya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, waktu di ardh mahsyar akan terasa sangat singkat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa bagi mereka waktu tersebut akan terasa seperti waktu antara salat zuhur dan asyar saja, sangat singkat dan tidak terasa. Ini adalah kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Sebaliknya bagi orang-orang yang durhaka dan banyak berbuat dosa, waktu di ardh mahsyar akan terasa sangat panjang dan menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti siksaan yang tidak berkesudahan. Keringat mereka akan terus mengalir, ketakutan mereka akan terus bertambah, dan penyesalan akan menghantui mereka tanpa henti. Di ardh mahsyar inilah akan terjadi berbagai peristiwa besar yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satunya adalah peristiwa ketika manusia mencari syafaat atau pertolongan dari para nabi dan rasul. Ketika kondisi di ardh mahsyar sudah tidak tertahankan lagi, manusia akan mulai mencari siapa yang bisa menolong mereka, siapa yang bisa meminta kepada Allah agar segera memulai proses penghisaban. Mereka akan mendatangi Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah. Mereka akan meminta tolong kepadanya agar dia berkata kepada Allah untuk segera memulai penghisaban. Namun Nabi Adam akan mengatakan bahwa dia pernah melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi yang dilarang Allah. Dia merasa tidak pantas untuk meminta hal tersebut dan menyuruh mereka mendatangi nabi yang lain. Kemudian mereka akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Namun setiap nabi yang mereka datangi akan menyebutkan kesalahan atau kekurangan mereka dan merasa tidak pantas untuk meminta kepada Allah, hingga akhirnya mereka sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bersedia membantu umatnya. Beliau akan bersujud di bawah arasy Allah dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun sebelumnya. Allah akan berfirman kepada beliau, "Angkatlah kepalamu, mintalah maka akan diberikan, dan berikan syafaat maka akan dikabulkan." Inilah yang disebut dengan Maqam Mahmud atau kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kedudukan yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ini adalah bukti kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah dan cintanya yang begitu besar kepada umatnya. Setelah itu barulah dimulai proses penghisaban atau penghitungan amal perbuatan manusia. Setiap orang akan dipanggil satu persatu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak ada satu perbuatan pun yang tersembunyi. Sekecil apapun itu akan ditampakkan. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Zarah adalah partikel terkecil yang bisa kita bayangkan, bahkan lebih kecil dari atom, artinya tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari perhitungan Allah. Semuanya akan dicatat dan dipertanggungjawabkan, ucapan, perbuatan, bahkan niat di dalam hati, semuanya akan ditampakkan di hadapan semua makhluk. Di ardh mahsyar juga akan ada penimbangan amal perbuatan dengan timbangan yang sangat adil. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, "Dan kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Timbangan ini akan menimbang semua amal perbuatan manusia, kebaikan akan diletakkan di satu sisi dan keburukan di sisi yang lain. Orang yang kebaikannya lebih berat akan masuk surga, sedangkan orang yang keburukannya lebih berat akan masuk neraka. Ini adalah keadilan Allah yang sempurna yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang menakjubkan adalah bahwa di ardh mahsyar juga akan diberikan catatan amal kepada setiap manusia. Orang-orang beriman akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan mereka dan ini adalah tanda kebahagiaan dan keselamatan.
sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan menerima catatan amalnya dari belakang punggung mereka, atau dengan tangan kiri, dan ini adalah tanda kebinasaan dan azab. Dalam Al-Quran Surah Al-Insyiqaq, Allah menggambarkan kondisi dua golongan ini. Allah berfirman yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak celaka aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bayangkan ketika seseorang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan berteriak dengan gembira, bacalah kitabku, sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Ini adalah ungkapan kebahagiaan yang luar biasa karena dia tahu bahwa keselamatannya sudah terjamin. Sebaliknya, orang yang menerima catatan amalnya dari belakang akan berharap agar dia tidak pernah dilahirkan. Dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan di dunia, namun penyesalan itu sudah terlambat. Di Ardh Mahsyar juga akan terjadi qisas atau pembalasan yang adil. Setiap orang yang pernah menzalimi orang lain harus mempertanggungjawabkannya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan dikisas dari kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya. Jika binatang saja akan mendapatkan keadilan di hari kiamat, apalagi manusia yang memiliki akal dan kehendak. Setiap orang yang pernah memukul, mencaci, menggunjing, mengambil harta, merusak nama baik, atau melakukan kezaliman apapun terhadap orang lain harus membayarnya di Ardh Mahsyar. Pembayarannya bukan dengan uang atau emas karena di sana tidak ada lagi mata uang duniawi. Pembayarannya adalah dengan kebaikan. Jika seseorang pernah menzalimi orang lain, maka kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dibebankan kepadanya. Ini adalah pembalasan yang sangat adil namun mengerikan bagi orang yang suka berbuat zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, dan zakat, namun dia pernah mencaci orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Jika kebaikannya habis sebelum kewajibannya selesai, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadits ini sangat mengerikan dan harus menjadi peringatan bagi kita semua. Betapa banyak orang yang rajin beribadah, rajin salat, rajin puasa, rajin berzakat, namun dia tidak menjaga lisannya. Dia suka menggunjing, mencaci, menyakiti hati orang lain. Semua ibadah yang dia lakukan bisa menjadi sia-sia di hari kiamat karena harus dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Di Ardh Mahsyar juga akan ada pemisahan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, antara orang-orang yang taat dengan orang-orang yang durhaka. Setiap golongan akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 68 hingga 72, Allah menggambarkan pemisahan ini. Allah berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama setan-setan, kemudian kami hadirkan mereka di sekeliling jahanam dalam keadaan berlutut. Kemudian kami pasti akan cabut dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang lebih keras pembangkangannya terhadap Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian kami mengetahui orang-orang yang paling patut dimasukkan ke dalam jahanam, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan melaluinya. Ini adalah ketetapan Tuhanmu yang pasti terjadi. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali akan melewati sirat, atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sirat adalah jembatan yang sangat tipis, lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut.
orang-orang beriman akan melewatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan kadar iman mereka. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat kuda yang berlari, ada yang berlari dengan kaki mereka, ada yang merangkak, dan ada yang tersangkut oleh kait-kait yang ada di sepanjang sirat kemudian jatuh ke dalam neraka. Ini adalah ujian terakhir sebelum masuk surga, ujian yang menentukan apakah seseorang benar-benar layak masuk surga atau tidak. Orang-orang beriman yang berhasil melewati sirat dengan selamat akan sampai di sebuah tempat yang disebut Al-Kantarah, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Disinilah akan dilakukan kisas terakhir di antara orang-orang beriman. Jika masih ada hak yang belum diselesaikan di antara mereka, maka akan diselesaikan di tempat ini hingga bersih. Sehingga ketika mereka masuk surga hati mereka benar-benar bersih dan tidak ada lagi dendam atau kebencian di antara mereka. Setelah semua proses ini selesai barulah orang-orang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah akhir dari peristiwa di Ard Mahsyar yang panjang dan melelahkan. Namun bagi orang-orang beriman akhir ini adalah awal dari kebahagiaan abadi, sedangkan bagi orang-orang kafir adalah awal dari azab yang tidak pernah berakhir. Pertanyaan yang harus kita renungkan sekarang adalah, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Ard Mahsyar? Apakah kita sudah cukup beramal solih? Apakah kita sudah menjaga diri dari maksiat? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti? Apakah kita sudah mengembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil? Karena semua ini akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan di Ard Mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Dalam sebuah hadits beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringi kejahatan dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Ini adalah 3 nasihat penting dari Rasulullah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah di setiap waktu dan tempat, tidak hanya ketika di masjid atau ketika ada orang lain yang melihat, tetapi juga ketika sendirian, ketika tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah, jika kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka segeralah bertobat dan perbanyak amal solih, karena kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, selama kita masih hidup pintu taubat masih terbuka lebar. Allah sangat suka kepada hamba yang bertaubat dan kembali kepadanya. Yang ketiga adalah memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik, jangan menyakiti orang lain dengan lisan atau perbuatan, jangan mengambil hak orang lain, jangan menggunjing, jangan menipu, jangan berbohong, karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jika kita ingin selamat di Ard Mahsyar, maka mulailah dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi Ard Mahsyar adalah dengan memperbanyak amal solih, salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, berzakat dan bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Daud, berzikir dan berdoa kepada Allah setiap saat. Selain itu kita juga harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi meminum khamar, menjauhi perjudian, menjauhi mencuri, menjauhi korupsi, menjauhi segala bentuk kemaksiatan baik yang kecil maupun yang besar. Karena semua dosa akan ditampakkan di Ard Mahsyar dan harus dipertanggungjawabkan. Yang tidak kalah penting adalah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Jika kita pernah menyakiti hati seseorang, maka segeralah meminta maaf kepadanya selagi masih hidup. Karena di akhirat nanti kita tidak bisa meminta maaf dengan kata-kata, pembayarannya adalah dengan kebaikan kita. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat karena tidak memanfaatkan kesempatan meminta maaf ketika masih hidup. Demikian juga jika ada orang yang pernah menyakiti kita, sebaiknya kita maafkan dengan ikhlas, jangan menyimpan dendam atau kebencian di dalam hati, karena ini hanya akan memberatkan kita sendiri. Allah sangat mencintai orang-orang yang memaafkan.
Bahkan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk memaafkan dan berlaku baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita juga harus sering mengingat kematian dan hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian." Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita semua akan mati dan menghadapi hari pembalasan. Dengan sering mengingat kematian, hati kita akan menjadi lembut. Kita tidak akan terlalu cinta kepada dunia, tidak akan serakah mengejar harta, tidak akan sombong dengan kedudukan, karena kita sadar bahwa semua itu akan ditinggalkan ketika kita mati. Yang akan kita bawa hanyalah amal perbuatan kita. Salah satu kebiasaan baik yang dianjurkan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran dan hadis-hadis tentang akhirat setiap hari, membaca tentang ard mahsyar, tentang surga dan neraka, tentang siksa kubur, tentang hari kiamat. Semua ini akan mengingatkan kita dan mendorong kita untuk lebih giat beribadah dan menjauhi maksiat. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Berilah aku nasihat." Rasulullah menjawab dengan singkat namun sangat bermakna, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah istiqomah." Artinya kunci keselamatan di hari kiamat adalah beriman kepada Allah dan istiqomah atau konsisten dalam keimanan dan ketaatan itu hingga akhir hayat. Istiqomah adalah hal yang sangat penting namun juga sangat sulit. Banyak orang yang di awal sangat semangat beribadah namun lama-kelamaan kendur dan akhirnya berhenti. Ini adalah tipu daya setan yang selalu berusaha menggoda manusia untuk meninggalkan ketaatan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk istiqomah hingga akhir hayat. Dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sering membaca, "Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik," yang artinya, "Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Doa ini sangat penting karena hati manusia sangat mudah berubah. Bisa saja hari ini kita rajin beribadah, namun besok hatinya sudah condong kepada dunia dan maksiat. Kita juga harus berhati-hati dengan dosa-dosa yang terlihat kecil namun sebenarnya sangat berbahaya, seperti ghibah atau menggunjing orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang kami sebutkan itu memang ada pada diri dia?" Rasulullah menjawab, "Jika yang kamu sebutkan itu ada padanya, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika yang kamu sebutkan itu tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya." Ghibah adalah dosa yang sangat sering dilakukan oleh manusia namun sangat berat akibatnya di akhirat. Dalam sebuah hadits Rasulullah menjelaskan bahwa ketika beliau di Isra dan Miraj, beliau melihat sekelompok orang yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku-kuku mereka yang terbuat dari tembaga. Beliau bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, yaitu menggunjing dan mencemarkan nama baik orang lain." Bayangkan betapa dahsyatnya siksaan bagi orang yang suka menggunjing. Di dunia mungkin terlihat seperti hal yang biasa, ngobrol sambil membicarakan keburukan orang lain, namun di akhirat nanti siksaannya sangat mengerikan. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus menjaga lisan kita. Jika tidak ada yang baik untuk dikatakan, maka lebih baik diam. Dosa lain yang juga sering dianggap remeh adalah riya atau melakukan ibadah untuk dilihat orang lain, bukan karena Allah. Ini adalah syirik kecil yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa syirik yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian lakukan amal itu untuk mereka di dunia. Kemudian lihatlah apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka." Ini adalah ancaman yang sangat menakutkan. Semua amal yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah dan tidak ada pahalanya sama sekali. Oleh karena itu setiap kali kita melakukan ibadah kita harus meluruskan niat kita. Apakah kita melakukan ini karena Allah ataukah karena ingin dipuji orang lain?
Jika niatnya karena Allah, maka lanjutkan. Tetapi jika ada sedikit pun niat untuk riya, maka perbaikilah niat itu karena Allah tidak menerima amal yang dicampuri dengan riya. Selain memperbaiki diri sendiri, kita juga harus mengajak keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita bukan hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap keluarga kita. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang baik, mengajarkan mereka tentang Allah, tentang salat, tentang Al-Quran, tentang akhlak yang baik, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang solih dan bertakwa. Kita juga harus saling mengingatkan di antara keluarga untuk selalu taat kepada Allah. Jika ada anggota keluarga yang mulai lalai atau terjatuh dalam maksiat, maka kita harus mengingatkan mereka dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, bukan dengan cara yang kasar atau memaksa, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa untuk keluarga kita, terutama untuk orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa anak untuk orang tua bahkan setelah orang tua meninggal dunia. Sekarang mari kita bayangkan sekali lagi kondisi di Ardh Mahsyar dengan lebih detail. Bayangkan miliaran manusia dari berbagai zaman berkumpul di satu tempat. Ada Nabi Adam dan Hawa, ada Nabi Nuh dan kaumnya, ada Nabi Ibrahim yang dibakar oleh kaumnya, ada Fir'aun yang sombong dan menindas Bani Israel, ada Nabi Musa dan pengikutnya, ada Nabi Isa dan umatnya, ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan ada kita semua. Semuanya berkumpul tanpa ada pembeda antara raja dan rakyat jelata, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit hitam, antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama di hadapan Allah, yang membedakan hanya takwa dan amal perbuatan mereka di dunia. Bayangkan betapa malu dan sedihnya orang yang di dunia sangat sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan keturunannya, namun di Ardh Mahsyar dia berdiri telanjang tanpa memiliki apa-apa. Semua kesombongannya hilang. Semua kebanggaannya lenyap, yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan. Sebaliknya bayangkan betapa bahagianya orang yang di dunia sangat sederhana. Mungkin dia orang miskin yang tidak punya apa-apa, mungkin dia orang yang selalu direndahkan orang lain, namun dia taat kepada Allah, dia rajin beribadah, dia berbuat baik kepada sesama. Di Ardh Mahsyar dia akan menjadi orang yang mulia, dia akan berada di bawah naungan Arasy Allah. Sementara yang dulu merendahkannya justru menderita dalam panas yang menyiksa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dari hartanya, atau dari kedudukannya, karena yang dinilai oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan. Bisa jadi orang yang terlihat sederhana di dunia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan bisa jadi orang yang terlihat hebat di dunia adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa yang penting bukan penampilan luar, tetapi kondisi hati dan amal perbuatan kita. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu memikirkan penampilan atau harta dunia. Yang lebih penting adalah memperbaiki hati kita, membersihkannya dari penyakit-penyakit seperti sombong, hasad atau dengki, riya, ujub atau bangga diri, kikir, dan penyakit hati lainnya, karena penyakit-penyakit ini akan menjadi penghalang besar bagi kita untuk masuk surga. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Seorang lelaki bertanya, bagaimana jika seseorang suka memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Jadi kesombongan bukan pada pakaian atau penampilan, tetapi pada sikap hati yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang yang sombong tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengakui kesalahannya, dan selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sikap seperti ini sangat dibenci oleh Allah dan akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Penyakit hati lain yang juga sangat berbahaya adalah hasad atau dengki kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dengki karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Ini adalah peringatan yang sangat jelas bahwa dengki bisa menghancurkan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Jika kita merasa dengki kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, itu artinya kita tidak ridha dengan takdir Allah. Kita tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal Allah Maha Bijaksana dalam membagi rezeki kepada hambanya. Setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Cara mengatasi dengki adalah dengan selalu bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Fokus pada apa yang kita punya bukan pada apa yang tidak kita punya. Dan berdoa agar Allah juga memberikan kebaikan yang sama atau lebih baik kepada kita. Bukan berdoa agar nikmat orang lain hilang. Ini adalah akhlak yang baik yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Sekarang mari kita bayangkan juga tentang orang-orang yang akan senang di ardh mahsyar. Mereka adalah orang-orang yang di dunia selalu berusaha taat kepada Allah, selalu berusaha berbuat baik kepada sesama, selalu berusaha menjaga lisan dan perbuatan mereka dari hal-hal yang dilarang Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar azan langsung bergegas pergi ke masjid, orang-orang yang ketika waktu salat tiba tidak pernah menunda-nunda, orang-orang yang setiap hari membaca Al-Quran walau hanya 1 halaman, orang-orang yang setiap bulan mengeluarkan sedekah untuk membantu orang lain, orang-orang yang selalu menjaga salatnya terutama salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Mereka adalah orang-orang yang ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada mereka langsung memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang ketika melihat orang lain mendapat nikmat ikut senang bukan dengki. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpikiran baik terhadap orang lain dan kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan merasakan kemudahan di ardh mahsyar. Mereka akan cepat melewati proses penghisaban. Mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Mereka akan melewati sirat dengan cepat seperti kilat, dan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi. Sebaliknya orang-orang yang di dunia selalu lalai, yang meninggalkan salat, yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak pernah bersedekah, yang suka berbuat zalim kepada orang lain, yang suka menggunjing, yang suka berbohong, yang suka memakan harta haram, mereka akan merasakan kesulitan yang luar biasa di ardh mahsyar. Mereka akan lama sekali dalam proses penghisaban, setiap dosa yang mereka lakukan akan diungkit satu persatu, mereka akan malu di hadapan semua makhluk, mereka akan menerima catatan amal dari belakang punggung mereka, mereka akan kesulitan melewati sirat bahkan mungkin jatuh ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik, inilah akibat dari kelalaian di dunia. Oleh karena itu mari kita semua bertekad mulai dari sekarang untuk memperbaiki diri, jangan menunda-nunda lagi karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, bisa jadi setelah kita tidur malam ini kita tidak akan bangun lagi, kematian bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika kita sudah lama meninggalkan salat maka mulailah salat dari sekarang. Jika kita belum pernah membaca Al-Quran maka mulailah membaca dari sekarang walau hanya 1 ayat sehari. Jika kita belum pernah bersedekah maka mulailah bersedekah dari sekarang walau hanya Rp1.000. Jika kita punya hutang kepada orang lain maka segeralah membayarnya atau meminta kerelaan mereka. Jika kita pernah menyakiti orang lain maka segeralah meminta maaf kepada mereka. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih punya hutang atau masih ada orang yang dendam kepada kita. Karena ini akan menjadi beban berat di hari kiamat. Lebih baik menanggung malu sebentar di dunia dengan meminta maaf daripada menanggung azab yang berkepanjangan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang sangat baik untuk dibaca setiap hari.
Allahumma inni auzubika min atzabil kabri wa auzubika min fitnatil mahya wal mamat wa auzubika min fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Doa ini sangat penting karena melindungi kita dari berbagai macam ujian dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus membacanya setiap selesai salat atau setiap kali ingat, karena kita semua sangat membutuhkan perlindungan Allah dari segala macam ujian dan cobaan. Selain berdoa, kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoa tanpa berusaha, atau berusaha tanpa berdoa. Kedua-duanya harus berjalan beriringan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan, sambil terus berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan petunjuk untuk tetap istiqomah di jalannya. Kita juga harus ingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan berdosa. Yang penting adalah kita segera bertobat setiap kali berbuat dosa. Jangan terus-menerus berbuat dosa tanpa mau bertobat, karena ini akan membuat hati kita menjadi keras dan gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat." Hadits ini memberikan kita harapan bahwa Allah akan selalu menerima taubat kita selama kita masih hidup dan taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Taubat yang benar harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah berhenti dari dosa yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ada syarat tambahan, yaitu mengembalikan hak tersebut atau meminta kerelaan dari orang yang bersangkutan. Misalnya, jika kita pernah mencuri, maka kita harus mengembalikan barang yang kita curi atau gantinya. Jika kita pernah menggunjing seseorang, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Ini adalah bagian dari taubat yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada hamba yang bertaubat. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni apa yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu sampai ke langit kemudian kamu meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi kemudian kamu menemuiku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Subhanallah, betapa besar dan luasnya rahmat Allah. Betapa pengasih dan penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan. Selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni kita. Namun jangan sampai rahmat Allah yang besar ini membuat kita menjadi lalai dan terus-menerus berbuat dosa dengan dalih nanti akan bertaubat. Ini adalah tipu daya setan yang sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, bisa jadi kita mati sebelum sempat bertaubat, maka rugilah kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu bertaubatlah sekarang juga. Jangan ditunda-tunda, setiap kali berbuat dosa segeralah bertaubat. Jangan menunggu besok atau lusa, karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat atau tidak. Setan selalu membisikkan kepada kita untuk menunda-nunda taubat, dan inilah salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia. Sekarang mari kita bayangkan sekali lagi tentang Ard Mahsyar sebagai pengingat terakhir untuk kita semua. Bayangkan diri kita berdiri di sana di tengah miliaran manusia, panas yang menyiksa, keringat yang mengalir deras, ketakutan yang luar biasa, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua aib dan dosa kita akan ditampakkan. Bayangkan ketika nama kita dipanggil untuk dihisab, kita berjalan menuju tempat penghisaban dengan kaki yang gemetar, hati yang berdebar kencang. Pertanyaan demi pertanyaan akan dilontarkan kepada kita, tentang salat kita, tentang harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan,
tentang ilmu kita apakah kita amalkan atau tidak, tentang tubuh kita untuk apa kita gunakan di dunia. Semua pertanyaan ini harus kita jawab, dan tidak ada yang bisa berbohong di sana, karena anggota tubuh kita sendiri akan menjadi saksi. Tangan kita akan bersaksi tentang apa yang telah kita lakukan. Kaki kita akan bersaksi kemana saja kita melangkah. Mata kita akan bersaksi apa saja yang kita lihat. Telinga kita akan bersaksi apa saja yang kita dengar. Lidah kita akan bersaksi apa saja yang kita ucapkan. Bahkan bumi tempat kita berbuat dosa akan bersaksi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 4 dan 5. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Bayangkan bumi yang selama ini kita pijak akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan di atasnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dengan mengingat semua ini, masihkah kita berani berbuat dosa? Masihkah kita berani meninggalkan perintah Allah? Masihkah kita berani melanggar larangannya? Tentu saja jika kita benar-benar beriman dan yakin akan adanya hari pembalasan, maka kita akan sangat berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Inilah sebenarnya tujuan Allah menjelaskan kepada kita tentang ard mahsyar dan hari kiamat, bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mendorong kita agar lebih taat dan lebih berhati-hati. Allah ingin kita semua selamat dan masuk surga. Oleh karena itu Dia memberitahu kita apa yang akan terjadi di akhirat agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sebagai penutup, mari kita semua bertekad untuk memperbaiki diri mulai dari sekarang. Mari kita tingkatkan ibadah kita, perbaiki akhlak kita, jaga lisan kita, dan berbuat baik kepada sesama. Mari kita maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal solih. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita berharap untuk kembali ke dunia ketika kita sudah melihat azab yang menanti kita. Karena tidak akan ada kesempatan kedua. Hidup di dunia ini hanya sekali dan apa yang kita lakukan di dunia akan menentukan nasib kita di akhirat selama-lamanya. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk selalu berada di jalan yang lurus. Semoga Allah menjaga kita dari semua ujian dan fitnah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang ard mahsyar dengan lebih mendalam lagi. Karena masih banyak aspek penting yang perlu kita ketahui dan renungkan agar kita benar-benar memahami betapa dahsyatnya peristiwa tersebut dan betapa pentingnya persiapan yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Salah satu hal yang sangat menakjubkan tentang ard mahsyar adalah bahwa di sana tidak akan ada lagi batasan waktu seperti yang kita kenal di dunia. Waktu akan terasa sangat berbeda bagi setiap orang tergantung pada kondisi iman dan amal mereka. Bagi orang yang beriman, waktu akan berlalu dengan cepat seperti sekejap mata. Namun bagi orang yang kafir dan munafik, waktu akan terasa sangat lambat dan menyiksa seperti ribuan tahun. Ini menunjukkan bahwa persepsi waktu di akhirat sangat berbeda dengan persepsi waktu di dunia. Bukan hanya lamanya, tetapi juga bagaimana waktu itu dirasakan. Dan ini semua adalah bagian dari keadilan Allah yang sempurna. Orang yang di dunia sabar dalam ketaatan akan diberi kemudahan di akhirat. Sedangkan orang yang di dunia tidak sabar dan selalu mengejar kenikmatan sesaat akan merasakan penderitaan yang panjang di akhirat. Para ulama juga menjelaskan bahwa di ard mahsyar akan terjadi pemisahan antara para pemimpin agama yang benar dengan para pemimpin yang menyesatkan. Allah akan menampakkan dengan jelas siapa yang benar-benar mengajarkan agama dengan ikhlas dan siapa yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan duniawi mereka.
ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang. Banyak orang di dunia yang mengikuti pemimpin agama atau ustadz tertentu tanpa benar-benar memeriksa apakah ajaran yang mereka sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Mereka hanya mengikuti karena pemimpin tersebut populer, fasih berbicara, atau memiliki banyak pengikut. Padahal di hari kiamat nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas keyakinan dan amalan mereka sendiri. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 dan 67, Allah menggambarkan kondisi para pengikut yang menyesal di akhirat. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti pemimpin yang salah bukan alasan untuk lepas dari tanggung jawab. Setiap orang tetap harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang kita ikuti. Kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bukan hanya mengikuti seseorang karena dia terkenal atau memiliki banyak pengikut. Di Ardh Mahsyar juga akan terlihat jelas perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh dalam agama. Orang yang berilmu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik karena dia memahami agamanya, sedangkan orang yang bodoh akan kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini terutama adalah ilmu agama, yaitu ilmu tentang Allah, tentang cara beribadah yang benar, tentang halal dan haram, tentang akhlak yang baik, karena tanpa ilmu ini seseorang tidak akan bisa menjalankan agamanya dengan benar. Banyak orang yang mengaku beragama Islam namun tidak pernah belajar agama dengan serius. Mereka tidak tahu bagaimana cara salat yang benar, tidak tahu bacaan-bacaan dalam salat, tidak tahu hukum-hukum dasar dalam Islam, tidak tahu apa yang halal dan apa yang haram. Ini adalah kelalaian yang sangat besar dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Oleh karena itu mulai sekarang mari kita semua berusaha untuk meningkatkan ilmu agama kita. Ikuti kajian-kajian Islam, baca buku-buku agama yang ditulis oleh ulama yang terpercaya, dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, dan yang paling penting adalah belajar langsung dari Al-Quran dengan membacanya setiap hari dan merenungkan maknanya. Jangan puas hanya dengan ilmu agama yang kita punya sekarang, karena ilmu agama itu sangat luas dan kita tidak akan pernah bisa menguasainya sepenuhnya. Namun kita harus terus belajar selama kita masih hidup, karena semakin banyak ilmu yang kita punya semakin kuat iman kita dan semakin benar ibadah kita. Aspek lain yang sangat penting untuk dibahas tentang Ardh Mahsyar adalah tentang air mata dan penyesalan. Banyak hadits yang menyebutkan bahwa di hari kiamat orang-orang akan menangis dengan berbagai alasan. Ada yang menangis karena takut, ada yang menangis karena malu, ada yang menangis karena menyesal, dan ada yang menangis karena bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang terjaga di malam hari untuk berjaga di jalan Allah. Ini adalah janji yang sangat indah dari Rasulullah untuk orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah adalah tanda keimanan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa seseorang benar-benar menyadari kebesaran Allah dan menyadari betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Orang yang hatinya keras dan tidak pernah menangis ketika mengingat Allah atau ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran adalah orang yang hatinya sudah mati. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk melunakkan hati kita. Caranya adalah dengan sering mengingat kematian, sering mengingat hari kiamat, sering membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, sering menghadiri majelis ilmu, dan yang paling penting adalah sering bermunajat kepada Allah terutama di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Di Ardh Mahsyar juga akan terlihat jelas perbedaan antara orang yang dermawan dan orang yang kikir. Orang yang dermawan di dunia akan mendapatkan naungan dari sedekah mereka. Sedekah mereka akan menjadi pelindung bagi mereka dari panas matahari yang terik.
sedangkan orang yang kikir tidak akan memiliki pelindung apapun dan akan menderita dalam panas yang menyiksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak," dan yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Ini menunjukkan betapa pentingnya bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Sedekah bukan hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tetapi juga sangat bermanfaat bagi orang yang memberi. Sedekah akan menjadi investasi terbaik kita untuk akhirat. Sedekah akan melapangkan kubur kita. Sedekah akan menjadi pelindung kita di ard mahsyar, dan sedekah akan menambah timbangan kebaikan kita. Yang indah dari sedekah adalah bahwa Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita sedekahkan, tetapi seberapa ikhlas kita dalam bersedekah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa seorang wanita miskin yang hanya menyedekahkan setengah buah kurma dengan ikhlas akan mendapat pahala yang sama atau bahkan lebih besar dari orang kaya yang menyedekahkan bertenton emas tetapi dengan riya. Jadi bukan masalah banyak atau sedikit yang kita sedekahkan, yang penting adalah keikhlasan dan konsistensi. Lebih baik sedikit tetapi rutin daripada banyak tetapi hanya sekali-sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah yang dilakukan secara rutin walau sedikit." Kita juga perlu membahas tentang syafaat di ard mahsyar. Syafaat adalah pertolongan atau pembelaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah. Namun perlu dipahami dengan benar bahwa syafaat hanya bisa diberikan dengan izin Allah dan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Ada beberapa jenis syafaat yang akan terjadi di hari kiamat. Yang pertama adalah syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai penghisaban. Ini adalah syafaat yang akan dirasakan oleh semua makhluk termasuk orang kafir, karena mereka juga ingin segera selesai dari penderitaan di ard mahsyar, walau akhirnya mereka akan masuk neraka. Yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka. Ada sebagian orang beriman yang karena banyaknya dosa mereka harus masuk neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Namun mereka tidak akan kekal di neraka. Suatu saat mereka akan dikeluarkan berkat syafaat Nabi Muhammad dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga adalah syafaat para nabi, para syuhada, para ulama, dan orang-orang solih untuk keluarga dan kerabat mereka yang beriman. Mereka bisa meminta kepada Allah agar keluarga mereka yang berdosa diampuni atau diberikan keringanan dalam hisab. Namun sekali lagi ini hanya untuk orang yang beriman. Tidak ada syafaat untuk orang kafir. Yang keempat adalah syafaat Al-Quran untuk orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk lebih dekat dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju surga. Yang kelima adalah syafaat puasa untuk ahlinya. Puasa akan berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan minum serta syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat untuknya." Dan Allah akan mengizinkan puasa untuk memberi syafaat. Ini adalah keutamaan puasa yang sangat besar. Maka dari itu jangan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, cobalah untuk berpuasa sunnah di luar Ramadan seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya, karena semakin banyak kita berpuasa semakin besar syafaat yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Sekarang mari kita bayangkan juga tentang kondisi keluarga di ard mahsyar. Bagaimana perasaan seorang ayah yang melihat anaknya diseret ke neraka? Bagaimana perasaan seorang ibu yang melihat anaknya menderita dalam panas yang menyiksa?
Bagaimana perasaan seorang suami yang melihat istrinya dipanggil untuk dihisab? Semua ini akan menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Dalam Al-Quran Surah Abasa ayat 34-37, Allah berfirman yang artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa di hari kiamat tidak ada lagi hubungan keluarga yang bisa menolong. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun ada pengecualian untuk orang-orang yang beriman dan beramal solih. Allah akan mengumpulkan mereka bersama keluarga mereka di surga sebagai kemuliaan tambahan bagi mereka. Dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ini adalah kabar gembira yang sangat indah, bahwa jika kita beriman dan beramal solih maka Allah akan mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surga. Bahkan jika ada anggota keluarga yang amalnya kurang namun mereka tetap beriman, maka Allah akan mengangkat derajat mereka agar bisa berkumpul dengan keluarga mereka yang lebih tinggi derajatnya. Ini adalah rahmat dan karunia Allah yang sangat besar. Oleh karena itu tanggung jawab kita bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan keluarga kita. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang baik. Kita harus menjadi teladan yang baik bagi mereka. Kita harus mengajak pasangan kita untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan, karena kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Bayangkan betapa bahagianya ketika di Ardh Mahsyar nanti kita melihat anak-anak kita juga termasuk orang yang selamat. Kita melihat pasangan kita juga menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kita melihat orang tua kita juga mendapat kemuliaan dari Allah. Ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya dan hanya bisa dicapai jika kita semua bersama-sama berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang mari kita bahas juga tentang penyesalan terbesar di Ardh Mahsyar. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa penyesalan yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat. Yang pertama adalah penyesalan orang kaya yang tidak bersedekah. Mereka akan menyesal kenapa dulu tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Padahal harta yang mereka sedekahkan akan menjadi tabungan mereka di akhirat. Yang kedua adalah penyesalan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Mereka belajar agama tetapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah tetapi tetap memilih yang salah. Mereka akan menyesal kenapa dulu tidak mengamalkan ilmu yang mereka punya. Karena ilmu tanpa amal tidak ada gunanya bahkan bisa menjadi hujah atau bukti melawan mereka. Yang ketiga adalah penyesalan orang yang menyia-nyiakan waktu. Mereka akan menyesal kenapa dulu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Karena di hari kiamat waktu tidak bisa diulang lagi. Apa yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Yang keempat adalah penyesalan orang yang tidak menjaga hubungan dengan keluarga. Mereka akan menyesal kenapa dulu tidak berbakti kepada orang tua, kenapa tidak menjaga silaturahmi dengan saudara, kenapa lebih mementingkan pekerjaan atau teman daripada keluarga, padahal keluarga adalah amanah yang sangat besar dari Allah. Yang kelima adalah penyesalan orang yang terlalu cinta dunia. Mereka mengejar dunia dengan sepenuh hati hingga lupa kepada akhirat. Mereka bekerja siang malam untuk mengumpulkan harta tetapi lupa beribadah. Mereka sibuk membangun rumah mewah di dunia tetapi lupa membangun istana di surga dengan amal solih. Di hari kiamat mereka akan menyesal kenapa dulu terlalu cinta kepada dunia yang sementara ini. Semua penyesalan ini akan muncul ketika sudah terlambat, ketika tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu mari kita renungkan sekarang selagi masih ada waktu. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan menyesal nanti? Jika ya maka segeralah perbaiki sebelum terlambat. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di hari kiamat. Di Ardh Mahsyar juga akan ada perdebatan antara ahli neraka dengan setan-setan yang telah menggoda mereka di dunia. Orang-orang yang masuk neraka akan menyalahkan setan kenapa telah menyesatkan mereka. Namun setan akan menjawab bahwa mereka hanya mengajak dan menggoda.
keputusan tetap ada di tangan manusia itu sendiri. Setan tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat dosa. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22, Allah mengutip ucapan setan di hari kiamat. Setan akan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Aku tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap kalian, kecuali aku hanya mengajak kalian lalu kalian menerimanya. Maka janganlah kalian mencela aku, tetapi celalah diri kalian sendiri." Ucapan setan ini menunjukkan bahwa pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Setan memang menggoda, tetapi manusia punya akal dan kehendak bebas untuk menolak godaan tersebut. Jika seseorang mengikuti godaan setan, maka itu adalah pilihan dia sendiri dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan setan atau orang lain atas dosa-dosa yang kita lakukan. Akui dan terima bahwa itu adalah pilihan kita sendiri. Kemudian bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sikap yang dewasa dan bertanggung jawab yang disukai oleh Allah. Sekarang mari kita bahas juga tentang kenikmatan orang-orang beriman di Ard Mahsyar. Meskipun secara umum Ard Mahsyar adalah tempat yang menakutkan, namun bagi orang-orang beriman yang solih mereka akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Mereka tidak akan ketakutan seperti orang lain karena mereka yakin bahwa Allah akan melindungi mereka. Mereka adalah orang-orang yang di dunia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu berusaha menjaga salat 5 waktu tepat waktu, yang selalu berusaha membaca Al-Quran setiap hari, yang selalu berusaha bersedekah dan membantu orang lain, yang selalu berusaha menjaga lisan mereka dari gibah dan kata-kata yang tidak baik, yang selalu berusaha memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Orang-orang seperti ini akan mendapat kabar gembira dari malaikat bahkan sebelum mereka mati. Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa mereka, malaikat akan datang dengan wajah yang berseri-seri dan memberikan kabar gembira tentang surga yang menanti mereka. Ini berbeda dengan orang kafir dan munafik yang akan didatangi malaikat dengan wajah yang menyeramkan dan membawa berita tentang azab yang menanti. Di Ard Mahsyar orang-orang beriman akan berkumpul bersama orang-orang solih lainnya. Mereka akan saling menguatkan dan saling memberi semangat. Mereka akan berbagi kebahagiaan karena tahu bahwa keselamatan mereka sudah dekat. Ini berbeda dengan orang kafir dan munafik yang akan berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan mereka dalam kesesatan dan kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat Allah akan memanggil orang-orang yang wajah mereka berseri-seri karena keimanan. Kemudian Allah akan bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang meringankan, bukan pertanyaan yang mempersulit. Ini adalah kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Berbeda dengan orang kafir dan munafik yang akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat dan mereka tidak akan bisa menjawabnya dengan baik, karena memang mereka tidak pernah peduli dengan agama di dunia. Mereka tidak pernah belajar agama, tidak pernah beribadah dengan benar, tidak pernah berbuat kebaikan. Maka di akhirat mereka akan kebingungan dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwa perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya di hari kiamat sesuai dengan bagaimana mereka memperlakukan Allah di dunia. Jika di dunia mereka menghormati Allah, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya, maka di akhirat Allah akan memuliakan mereka. Sebaliknya, jika di dunia mereka mengabaikan Allah, maka di akhirat Allah akan mengabaikan mereka. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, bagaimana kita memperlakukan Allah di dunia ini? Apakah kita menghormatinya dengan mentaati perintahnya? Ataukah kita mengabaikannya dengan melanggar larangannya? Apakah kita mengingatnya setiap saat? Ataukah kita lupa kepadanya sampai ada masalah baru ingat? Jika selama ini kita masih sering melalaikan Allah, maka inilah saatnya untuk berubah. Jangan menunggu sampai terlambat, jangan menunggu sampai datang sakaratul maut baru menyesal. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Mari kita lebih sering mengingatnya, lebih sering berdoa kepadanya, lebih sering bersyukur atas nikmatnya. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan hubungan dengan Allah adalah dengan salat malam atau tahajud. Ini adalah waktu yang sangat istimewa karena Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Adakah yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan?
Adakah yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni? Adakah yang meminta kepadaku maka akan aku berikan? Bayangkan Allah yang Maha Agung yang menciptakan langit dan bumi turun ke langit dunia untuk mendengar doa hamba-hambanya. Betapa mulianya hamba yang bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah. Betapa beruntungnya hamba yang memanfaatkan waktu emas ini untuk meminta ampun dan berdoa. Orang-orang yang salat tahajud adalah orang-orang yang akan mendapat kemuliaan besar di ard mahsyar. Mereka akan berada di antara orang-orang yang dinaungi di bawah arasy Allah. Mereka akan cepat melewati hisab, mereka akan mudah melewati sirat, dan mereka akan masuk surga dengan derajat yang tinggi. Namun untuk bisa salat tahajud dengan istiqomah tidaklah mudah. Butuh perjuangan melawan rasa kantuk, melawan rasa malas, melawan godaan setan yang tidak ingin kita bangun untuk beribadah. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam niat dan tekad kita harus memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk bangun di malam hari. Salah satu tips agar bisa bangun untuk salat tahajud adalah dengan tidur lebih awal setelah salat Isya. Jangan begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan terlalu lama bermain gadget di malam hari, karena ini akan membuat kita sulit bangun untuk tahajud. Atur alarm di ponsel kita di sepertiga malam terakhir. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah agar dibangunkan untuk beribadah kepadanya. Ketika alarm berbunyi jangan langsung mematikannya dan tidur lagi. Ini adalah tipu daya setan. Segera bangun walau badan terasa berat. Ambil wudhu dengan air yang dingin agar segar. Kemudian dirikan salat walau hanya 2 rakaat. Rasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa ketika kita bermunajat kepada Allah di saat semua orang tertidur. Ini adalah investasi terbaik untuk hari kiamat nanti. Ini adalah bekal terbaik untuk menghadapi ard mahsyar. Ini adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena hidup di dunia ini sangat singkat dan kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Sekarang sebagai penutup yang sesungguhnya dari pembahasan kita yang panjang ini, mari kita semua mengambil pelajaran dan hikmah dari semua yang telah kita bahas tentang ard mahsyar. Ard mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan mereka di dunia. Tidak ada yang bisa menghindar dari ard mahsyar, tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa bersembunyi. Setiap orang pasti akan mengalaminya tanpa terkecuali. Oleh karena itu persiapan untuk menghadapi ard mahsyar adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Lebih penting dari segala persiapan duniawi yang kita lakukan. Persiapan terbaik adalah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benarnya iman, kemudian mengamalkan iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik atau sudah cukup beramal, karena kita tidak pernah tahu apakah amal kita sudah diterima oleh Allah atau belum. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah. Oleh karena itu teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Ingatlah selalu bahwa dunia ini hanya sementara. Kenikmatan di dunia ini hanya sebentar, sedangkan akhirat adalah kekal abadi selamanya. Maka jangan korbankan akhirat yang kekal untuk dunia yang sementara. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk beramal solih, karena suatu saat pintu taubat akan tertutup dan penyesalan tidak akan berguna lagi. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari azab di ard mahsyar. Kami berlindung kepadamu dari panas matahari yang menyiksa di hari kiamat. Kami berlindung kepadamu dari hisab yang berat. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam hisab. Berikanlah kami catatan amal dengan tangan kanan kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dinaungi di bawah arasy-Mu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampunilah semua dosa kami baik yang kecil maupun yang besar. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kumpulkanlah kami dengan keluarga kami di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Berikanlah kami akhir kehidupan yang baik dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu.
sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kita yang sangat panjang tentang Ardh Mahsyar. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menjadi peringatan dan motivasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat itu. Jangan lupa untuk terus mengingat kematian dan hari kiamat dalam setiap aktivitas kita agar kita selalu waspada dan tidak terjatuh dalam kelalaian. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Ini adalah bukti bahwa kalian peduli dengan akhirat kalian dan ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika kalian merasa bermanfaat. Subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang Islam dan kehidupan akhirat. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan setiap kali kami mengupload video baru. Dan yang paling penting adalah share video ini kepada keluarga, teman, dan semua orang yang kalian kenal agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Ingatlah bahwa menyebarkan ilmu agama adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita selama masih ada orang yang mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Jadi jangan ragu untuk membagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke media sosial kalian, ke teman-teman kalian. Karena dengan berbagi kebaikan kita juga akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda dari Allah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tetaplah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, walau sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Karena pintu taubat masih terbuka lebar selama nyawa masih di kandung badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, memberi kita hidayah dan taufik, serta mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.